Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wete Tongtien, Rahayu. Salam semua saudara untuk kita semua. Alhamdulillah saya ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kesayangan kita, acara kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu Jagungan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baiklah, untuk malam hari ini, tema yang akan kita angkat adalah seksisme dalam tubuh agama. Nah, dalam tema kali ini pastinya membuat para peserta penasaran, apa itu seksisme dalam tubuh agama. Oleh karena itu, kita sudah mengundang narasumber kita, Ibu Pendeta Claudia Kawenian, yang akan memaparkan dan menjelaskan tentang seksisme dalam tubuh agama. Baiklah, kita panggil saja, langsung saja, Ibu Pendeta Claudia Kawenian, silakan untuk memaparkan tema kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Ya, Shalom, salam Pancasila, salam persaudaraan buat kita semua. Assalamualaikum buat teman-teman, dan demikian juga salam sejahtera buat para sahabat yang Katolik dan Kristen. Salam buat teman-teman yang lain, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu, rahayu, rahayu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, Mbak Niken. Tak kenal, tak sayang katanya. Jadi saya memperkenalkan diri dulu ya, biar Iya, lebih disayang. saya tadi maaf Ibu Pendeta Claudia ini selaku Ketua PGI Surabaya. Oke, monggo dilanjut. Terima kasih Mbak Niken. Iya, saya kawengiannya dibaca E-nya kawengian, bukan kawengian, nanti kemalaman. Iya, Ya, mohon nggak maaf. apa-apa. Tidak apa-apa. Kawengian. Itu marga dari pihak suami. Ya, saya pendeta jemaat juga di Jemaat GKI di Ponorogo, Surabaya. Ya, belum lama juga dilantik menjadi Ketua PGIS Surabaya per Maret kemarin. Dan malam ini diminta Pendeta Andri untuk menggantikan beliau. Jadi saya ini ditodong itu dalam waktu yang sangat mepet, Bapak Ibu. Beliau kebetulan memimpin di tempat kami, di jemaat kami, sehingga dia mengatakan ya tukarlah saya yang sekarang malam ini mengisi di acara IMB ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, tema ini muncul dari percakapan singkat sama Andre gitu ya, seksisme dalam agama. Kebetulan saya bergulat dalam beberapa hari ini dapat tugas membuat resensi buku yang sudah bikin pusing kepala gitu ya, yang harus diserahkan karena sudah terlambat waktunya. Filsafat berperspektif feminis, jadi mau nggak mau ya sudah nggak jauh-jauh dari itu aja yang dibagikan gitu, walaupun ya tidak bisa semuanya tentu saja. Saya masih belajar, jadi mohon maaf bila mungkin ada kekurangan di sana-sini sebelumnya, mohon maaf. Dan pertama ini adalah kesempatan saya untuk bertemu Bapak Ibu dan semoga tidak membuat Bapak Ibu kapok gitu untuk bertemu saya lagi. Seksisme, definisinya sederhananya ya diskriminasi berdasarkan gender atau pemikiran bahwa laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan dalam agama. Nah, karena saya pendeta, saya menguliknya atau mengkritisinya dari agama Kristen tentu saja yang saya pahami. Pasti akan sangat menarik kalau ini dibahas antar agama gitu ya. Pasti ini jadi pergumulan atau persoalan yang juga dijumpai di setiap agama. Nah, saya mulai dari pengalaman di lapangan dulu Bapak Ibu. Belum lama saya mendapat informasi. Ada gereja itu kan macam-macam. Ada gereja yang pendetanya itu setiap 5 tahun sekali dirotasi, dipindah.
yang ngatur sinodenya gitu. Pindah tugasnya supaya tidak ada kejenuhan, juga pengalamannya lebih banyak dari beberapa jemaat yang berbeda seperti itu. Dan seluruh keluarga akan mengikuti gitu. Mau pindah jemaat, mau pindah kota ya harus. Kalau kami kayak GKI itu tidak ada, bisa sih mutasi istilah kami, tapi tidak sebuah keharusan gitu. Kalau memang ada keinginan dari pendetanya atau jemaat yang lain memanggil dan ada kecocokan, ada kesepakatan, bisa dilakukan proses mutasi pendeta. Tapi beberapa gereja lain tidak seperti itu. Mereka memakai sistem rotasi yang harus setiap 5 tahun, per 5 tahun pindah. Nah, menariknya bahwa di tahun 2023 ini saya mendengar ada gereja yang oknum pemimpin di kepemimpinan, adalah beberapa oknum di gereja itu yang menolak kehadiran pendeta perempuan. Padahal gereja itu diisi oleh, kan kepemimpinannya kolektif, jadi tidak satu orang. Itu ada perempuan juga, jemaatnya juga pasti ada jemaat perempuan gitu. Dan seingat saya, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu saya pernah berjumpa pendeta setempat itu yang perempuan. Sehingga bagi saya tergelitik ketika mendapatkan informasi itu dan saya tanyakan kenapa kok menolak seperti itu. Sudah zaman now seperti ini kok masih, dan ini di kota loh, di Surabaya gitu. Kalau ini terjadi mungkin 20 tahun atau 30 tahun yang lalu mungkin saya memakluminya. Dan dulu memang pernah saya dengar yang seperti ini, tapi sekarang kok ada gitu. Saya sih tidak yakin kalau itu berasal dari keinginan dari semua satu dua orang yang mungkin punya perspektif yang perlu ditransformasi gitu. Dia harus dibukakan lagi pandangannya supaya dia bisa lebih memahami tentang panggilan sebagai pendeta itu tidak hanya untuk laki-laki, dan bahwa tugas pelayanan di jemaat itu bisa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Kenapa sampai menolak gitu kan? Meragukan kualitas atau kemampuan? Kalau itu jawabannya iya, maka dia akan berhadapan dengan institusinya. Sinode sudah menahbiskan seorang perempuan dalam jabatan pendeta, berarti kan sinode menganggap itu mampu gitu. Bisa dilakukan. Ya itu, jadi itu salah satu ya apa yang saya jumpai di lapangan, dan saya mengkritisi jemaat pendeta perempuan bisa dan boleh melakukan tugas pelayanan sakramen atau pelayanan pemberkatan nikah. Tapi ada saja jemaat yang pasti bukan di jemaat saya. Kalau jemaat saya karena saya sudah pendeta perempuan di situ nggak ada masalah. Tapi misalkan dia menikah sama anggota gereja lain yang tidak seperti kami gitu, dan pasangannya itu menolak untuk dilayani, dipimpin ibadah pemberkatannya oleh pendeta perempuan. Masih ada yang begitu. Sampai saya tertawa geli, pasti di jemaatnya calon pasanganmu itu pendetanya laki-laki semua ya. Dan iya Bu, jadi budaya patriarkal itu masih ada di sebagian gereja, bahkan dalam pemikiran dari pemimpin-pemimpin, sebagian pemimpin gereja. Lalu dalam konteks kepemimpinan gereja, paradigma yang menempatkan posisi tertentu cocok untuk perempuan, sekretaris, begitu ya, atau bagian yang pelayanan, kunjungan, diakoni, untuk perempuan. Yang menetapkan itu siapa? Apakah laki-laki tidak bisa melakukan itu? Saya menjumpai hal itu dalam tugas pelayanan saya di jemaat gitu. Dan memang harus diberikan wawasan gitu. Termasuk ketika sampai hal yang remeh-temeh. Sakramen perjamuan kudus, oh itu harus simbol sakramen ketika dibawa dalam
ibadah, bawa masuk gitu ya. Eh, saya ingat sekali ada statement yang mengatakan itu harus ibu-ibu yang bawa. Pakainya putih-putih, pakai rok, tidak boleh pakai celana panjang. Saya sebagai pendeta perempuan waktu itu, saya mempertanyakan apa landasannya, apa dasarnya, gitu. Di mana aturan itu tertulis, gitu. Bahkan juga adakah ayat firman Tuhan yang mendasarinya? Ya tidak ada. Itu hanya sebuah kesepakatan yang dibuat oleh orang-orang sebelum-sebelumnya dan itu terus dipelihara, dipakai, tapi jadi sebuah ketentuan gitulah, aturan baku yang diharuskan, diwajibkan. Terus saya mencoba membongkarnya pelan-pelan bahwa kenapa harus ibu-ibu yang bawa alat sakramen karena berupa cawan, berupa roti, kan apakah itu menyangkut makanan dan minuman? Jadi urusan dapur tuh hanya perempuan gitu kan, kesana kan anunya, bawaannya. Terus saya katakan, apakah laki-laki tidak boleh untuk terjun dalam urusan domestik itu? Urusan memasak, urusan dapur, makanan, minuman. Kan boleh. Laki-laki juga bisa melakukannya. Itu tidak terkait dengan masalah kodrat. Kalau kodrat itu kan yang ditentukan dari Allah, tidak bisa kita ubah. Kayak menstruasi, kayak hamil, melahirkan, ya sudah dari Allah, tidak bisa kita ubah. Tapi kalau urusan domestik, urusan dapur, urusan anak, urusan rumah tangga, itu juga laki-laki bisa melakukannya dan juga tanggung jawab laki-laki gitu. Hal-hal itu yang saya jumpai dalam tugas-tugas pelayanan saya dalam jabatan saya sebagai pendeta di jemaat, bahwa masih ada pembedaan, masih ada konstruksi yang terbangun dalam pemikiran sebagian pemimpin, sebagian aktivis di gereja, bahkan sebagian pendeta dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan di jemaat. Dan ini menurut saya kontras gitu loh dengan teks-teks Alkitab yang Yesus lakukan, Yesus ajarkan, Yesus mencoba melakukan transformasi, Yesus mencoba mengingatkan dan mengajarkan bagaimana menempatkan manusia apapun jenis kelaminnya, apapun backgroundnya itu setara gitu di hadapan Allah gitu. Karena dia menghargai eksistensi setiap orang gitu. Dan memang tidak mudah untuk memberikan wawasan, penyadaran, dan mengubah sesuatu yang sudah terbangun sekian lama. Puji Tuhan bahwa di tempat kami pelan-pelan sudah mulai gitu ya, terbiasa, tidak masalah kalau pendeta datang dia memakai celana panjang. Saya jelaskan, celana panjang, blazer atau jas juga pakaian formal loh. Sampai saya pernah mengundang dari JRP, John Robert Power, itu datang untuk memberikan penjelasan soal etiket berbusana. Itu pakaian formal. Gitu. Dan itu lebih memudahkan para pelayan perempuan, aktivis untuk melakukan tugasnya ketika dia bertugas dalam ibadah perjamuan kudus. Apalagi kalau kami kan ada lantai 2 lotengnya, harus naik turun tangga dan sebagainya, akan jauh lebih membantu dia untuk bergerak leluasa dengan busananya yang celana panjang formal itu. Saya sampaikan begitu. Akhirnya itu bisa diterima dan dalam proses waktu yang memang ya berangsur-angsur ya. Tentu dengan argumentasi teologis yang juga disertakan di situ. Nah, tapi masalah tidak hanya itu yang remeh-temeh, tapi ada yang lebih berat lagi. Misalkan kalau ada misalkan pendeta perempuan yang kemudian kasusnya persoalan rumah tangganya ada persoalan lah gitu ya. Mungkin si suami ini bermasalah. Ini saya tahu sendiri karena ada teman saya jauh dari gereja lain, denominasi yang berbeda, itu mengalami itu. Ketika suaminya yang melakukan tindakan amoral, lah malah istrinya disangsi. Istrinya yang disuruh cuti tanpa di luar tanggungan dan tidak dibebas tugaskan, tidak dibayar sama sekali. Saya katakanlah dia sudah korban,
malah jadi korban dua kali dengan aturan-aturan yang tidak membebaskan. Ya, ada banyak hal yang saya pikir itu harus banyak dibicarakan, ada hal yang harus dibongkar dalam aturan-aturan tata gereja, bahkan juga upaya untuk kita mencoba dekonstruksi kembali ayat-ayat yang selama ini dibaca dengan optik laki-laki. Teks-teks yang muncul yang lahir dari budaya patriarki. Dan bila kita tidak memahami itu, maka yang kita lakukan adalah bukan upaya yang menghargai kehidupan dan membebaskan seseorang dari ketertindasannya, tapi malah menjadikan dia korban untuk yang kedua atau ketiga kali. Dan ketika saya membuat resensi buku ini, ternyata diskriminasi terhadap perempuan itu bukan hanya di aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, seni, pendidikan, filsafat pun juga ternyata kental diwarnai oleh budaya patriarki dan misoginis terhadap perempuan, termasuk oleh filsuf-filsuf besar dan perspektif yang sangat merendahkan perempuan gitu. Karena tubuhnya, karena dia dianggap inferior, dia subordinat, dia dianggap lemah karena fisiknya berbeda, dan sebagainya dan seterusnya. Dan saya pikir ini menjadi PR besar baik untuk kami gereja-gereja, untuk kami para pendeta, untuk bisa membicarakan lebih lanjut tentang hal ini secara terbuka. Jadi tidak hanya berhenti dengan membiarkan saja kasus-kasus itu berlalu seiring waktu, tapi kita mau betul-betul hadir dengan menghidupi firman Tuhan itu. Nah, itu bagian pertama soal pemaparan dari itu realita di lapangan, Bapak Ibu. Sekarang saya masuk di sisi teksnya. Teks Alkitab, beberapa teks yang menurut saya ini yang bisa jadi inilah yang mendasari konstruksi berpikir yang terbangun dalam budaya-budaya kita, budaya masyarakat kita yang sebagian menganut budaya patriarki gitu. Mulai dari kitab yang paling pertama, kitab Kejadian, dalam kisah penciptaan, Alkitab terjemahan baru pasal 2 ayat 15 sampai 25. Ini ketika cerita Tuhan Allah menciptakan dunia dan seisinya sudah terbentuk, kemudian belum ada manusia. Lalu ayat 15 mengatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ada tanggung jawab, ada mandat yang diberikan Allah kepada manusia ciptaannya, mengusahakan, memelihara, mengelola kehidupan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia. Ya, semua pohon dalam taman boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ini pemeliharaan Allah. Dengan apa yang sudah diberikan, dia memelihara hidup kita. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada satu yang Allah peringatkan. Semua bebas, kecuali yang satu. Lalu ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata ini, penolong. Asumsi kita penolong itu orang yang nolongin, membantu. Dan karena dia membantu, posisi dia itu lebih rendah gitu loh, dibandingkan yang dibantu. Itu asumsi yang selama ini terbangun pada diri kita, pada pemikiran banyak orang, sebagian besar orang. Tapi ternyata teks aslinya, penolong itu dari teks Ibrani Ezer. Ezer diartikan, Ezer ini digunakan juga bukan hanya untuk manusia. Dalam banyak teks Ibrani, tetapi Ezer digunakan juga untuk Allah. Allah menolong umatnya, ciptaannya. Nah, pertanyaannya, apakah Allah itu lebih rendah daripada ciptaannya? Kan tidak, justru dia lebih kuat, lebih berkuasa, lebih maha segalanya. Sehingga tidak tepat kalau menafsirkan kata penolong ini dengan pemikiran itu posisinya lebih rendah karena dia tugasnya membantu. Membantu seperti yang selama ini kita banyak paham. Tidak kok.
Kata eser malah digunakan juga untuk Allah, lebih daripada ciptaannya. Yang sepadan dengan dia. Karena ciptanya lain tidak sepadan. Hewan, tumbuhan, benda-benda penerang di langit tidak sepadan. Kalau Allah tidak sepadan, loh dia pencipta. Ini kan hasil ciptaan. Nah, lanjut. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dilanjutkan proses penciptaan. Dibawanya lah semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Diberi tugas manusia ini. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk hidup. Terus dia lanjut ayat slide berikutnya ini. Manusia itu memberi nama dan seterusnya, ayat ke-21. 20 bagian B. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Allah melihat manusia saat itu baru sendiri. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Nah, bagian inilah yang seringkali dipahami oleh banyak orang, ya karena perempuan itu diciptakan dari laki-laki. Otomatis dia subordinat. Posisinya dia lebih rendah. Betulkah itu? Seorang teman saya mencoba menelusuri dari penjelasan kata. Dia katakan, coba lihat sejak ayat 15 tadi kita baca di slide pertama sampai ke ayat 22. Manusia pertama itu tidak disebut Adam. Selalu disebut hanya manusia. Baru muncul kata laki-laki di ayat 23 ini bersamaan dengan perempuan. Ketika dia mengatakan, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Dia disebut Isya, dia diambil dari Ish. Barengan diciptakannya, bersamaan. Sebelumnya apa? Kata manusia itu ditelusuri menggunakan kata asli yang sifatnya androginis. Bisa laki, bisa perempuan. Baru muncul kata-kata pembeda laki-laki perempuan di ayat 23 ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata satu daging, orang bisa menafsirkannya sebagai hubungan biologis dalam pernikahan. Tetapi sebenarnya kata satu ini tidak menunjuk pada satu bilangan numerik, satu persekutuan. Persekutuan berarti tidak satu orang. Menunjukkan ada lebih dari satu. Berarti apa? Eksistensi setiap person, pribadi itu diakui. Dua pribadi tidak mungkin jadi satu sama, semuanya tidak. Tapi mereka bersama dalam persekutuan hidup bersama. Disinilah yang menegaskan hubungan antar suami istri dalam perspektif iman Kristen itu setara, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Bahwa fisik berbeda, iya. Tapi punya tugas panggilan yang sama. Seperti Allah sudah memberi mandat mereka memelihara, mengelola kehidupan, dan seterusnya bersama. Tidak harus berpikir sama, tapi berpikir bersama, mendiskusikan bersama, mempertimbangkan bersama, dan mengambil keputusan bersama, menghadapi masalah bersama. Hanya dengan posisi yang setara yang sama inilah keadilan bisa terjadi. Kalau posisinya tidak sama, tidak mungkin ada keadilan. Pasti ada yang jadi lebih superior dan ada yang kemudian dikuasai, lebih inferior. Ketika saya mencoba membongkar teks-teks ini dan memberi penjelasan, saya melihat ini benang merahnya sampai pada dasar argumentasi ketika orang menempatkan atau memandang perempuan itu inferior, subordinat, lebih rendah, kurang dihargai dalam semua aspek.
Bapak Ibu, saya mengatakan ini, menyampaikan ini bukan karena saya ini perempuan. Kalaupun saya ini terlahir sebagai laki-laki, saya akan menyampaikan ini dengan perspektif yang sudah saya terima. Dan saya pikir ini perlu untuk, kalau artinya secara iman Kristen dari untuk kalangan Kristen, saya akan mengatakan hal ini juga. Menyampaikan ini setiap kali ada kelas katekisasi, setiap kali ada kesempatan khotbah di mimbar yang terkait dengan masalah kemitraan, relasi, keluarga, saya akan menyampaikan ini. Karena ini implikasinya itu luas. Dalam hidup rumah tangga, dalam kepemimpinan di gereja, dalam wilayah apapun, bidang apapun pekerjaan. Kalau kita punya perspektif yang melihat dari teks firman Tuhan ini bahwa ternyata dengan pemahaman seperti ini ya harusnya misalkan soal penggajian laki-laki perempuan ya bukan karena dia gendernya apa, maskulin atau feminin hingga berbeda gajinya, tidak. Karena dia perempuan kadang-kadang misalkan ada cuti hamil sehingga digaji lebih murah, tidak boleh. Bahwa fisik berbeda iya, tapi tugas panggilannya sama. Dan Allah menghargai dengan memuliakan luar biasa dengan mengatakan manusia itu imago Dei, apapun gendernya dia. Gambar Allah punya tanggung jawab membawa gambar dan rupa Allah, citra Allah dalam kehidupannya. Allah tidak membedakannya. Dari kisah atau kitab pertama ini kemudian digenapi dalam teks Perjanjian Baru ketika Yesus datang ke dunia, dia juga bukan cuma mengajar, dia memberikan praktek langsung. Melakukan upaya pembebasan, transformasi, mencoba membongkar nilai-nilai patriarki yang sangat kental mewarnai kehidupan saat itu ketika perempuan tidak boleh ikut mendengarkan, ketika ada pengajaran, ada cerita di mana anak-anak kecil datang dan para murid itu, Yesus itu mengusir anak-anak itu gitu ya, supaya pergi jauh. Siapa yang bersama anak-anak itu? Siapa orang yang biasa bersama anak-anak kecil? Kan para perempuan. Banyak cerita di Injil yang tidak menyebutkan sosok-sosok yang ada dalam cerita itu. Mereka tak bernama, dihilangkan status mereka, identitas mereka, karena budaya patriarki yang sangat kental mewarnai budaya penulisan teks pada saat itu. Dan ini yang perlu dibongkar gitu loh, dengan perspektif feminis kritis. Yang bersama anak ya para perempuan, ibu-ibu, yang ditolak dan diinyahkan. Dan apa jawab Yesus? Ya, dia langsung marahin atau murid-muridnya. Jangan kamu tolak mereka. Mereka berhak, karena mereka inilah mempunyai kerajaan Allah. Yesus menggendong anak kecil itu dan memberkatinya. Artinya kelompok-kelompok yang dianggap marginal, yang selama ini dalam budaya patriarki tidak diorangkan, yang diorang itu hanyalah sosok seorang laki-laki dewasa. Yang lain itu adalah kayak benda milik kepunyaannya. Anaknya, istrinya, bujangnya, hambanya, seperti barang milik kepunyaannya. Seperti rumah miliknya, seperti hewan milik kepunyaannya. Dia disebut orang-orang yang lain itu, selalu sosok laki-laki yang disebut. Dalam banyak kegiatan Yesus, termasuk ketika dia makan mujizat, mencukupi banyak orang, ribuan orang, dengan dia mujizat melipat gandakan roti dan ikan. Yang hadir saat itu dicatat dalam Injil 5.000 orang laki-laki. Emang nggak ada perempuannya? Pasti ada, tapi nggak disebut. Kenapa nggak disebut? Lagi-lagi budaya itu. Jadi kalau mau jujur ada ya itu yang harus dilakukan, itu PR gitu. Dan masih banyak gitu pemimpin gereja termasuk para teolog, termasuk para pendeta yang harus kembali diberikan wawasan ini. Ini saya lanjut dan tadi kan kitab pertama di Perjanjian Lama. Teks lain yang juga kerap dipakai untuk atau salah mengerti dalam relasi pernikahan suami istri. Efesus 5, surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 5 ayat 22 dan 23 sampai 33. Tapi saya tunjukkan ayat 22 sampai 23 deh. Hai istri, tunduklah. Judulnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri.
Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, saya lanjut ya sedikit ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Lalu ada pesan juga untuk suami, ayat 25 dan 26. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman dan seterusnya. Teks ini seringkali dijadikan pembenaran para suami ketika melakukan KDRT pun, kan kata firman Tuhan, kamu harus tunduk kepada suamimu dalam segala sesuatu. Sebenarnya Paulus sadar ada budaya patriarki yang sangat menindas terhadap umat perempuan. Dia berusaha mentransformasi itu, makanya dia memasukkan kata seperti kepada Tuhan. Dari perspektif Kristiani ini. Jadi artinya dia mau mengatakan itu tidak benar, makanya ambillah contoh seperti Kristus sebagai kepala jemaat kepada jemaat. Nah, Kristus dengan jemaat, Kristus kepala jemaat, dia menyelamatkan tubuh, dia malah menyelamatkan. Kalau disamakan dengan hubungan Kristus dengan jemaat, hubungan suami istri ini, ya nggak sama, nggak setara, nggak selaras. Istri dan suami setara, karena sama-sama ciptaan, sama-sama manusia. Kristus dan jemaat beda, yang satu hakikatnya Tuhan dan jemaat. Tapi artinya Paulus sadar bahwa budaya patriarki ini tidak membebaskan, malah menindas, terjadi banyak ketidakadilan dalam rumah tangga. Ketika hal-hal kecil yang dilakukan oleh istri, si suami merasa berhak untuk menceraikan istrinya, meninggalkan istrinya, dan seterusnya. Dan kemudian dia mencoba memasukkan, coba lihat seperti Kristus dengan jemaat dulu. Kristus itu malah dia sebagai pimpinan jemaat, dia malah menyelamatkan, gitu, memenangkan. Sisi lain dia mengingatkan, ayo jemaat tunduk, gitu. Ayo istri tunduk kepada suami seperti jemaat tunduk kepada Kristus lah. Tunduk jemaat kepada Kristus karena dia Tuhan. Dia tidak bersalah, tidak ada dosa, tidak ada berbuat kesalahan. Sementara kalau suaminya misalkan mabuk-mabukan, suaminya mukulin istrinya, suaminya kemudian berzina dengan orang lain, apakah si istri dibiarkan saja terus tunduk? Bahkan kalau kemudian dia mengalami kekerasan secara fisik sampai dia mati, hanya karena alasan teks ini mengatakan demikian? Kan tidak seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa ada teks-teks yang perlu ditafsirkan ulang dengan perspektif yang melihat korban, perspektif yang sadar gender, yang membuat kita mengerti apa maksud Tuhan, apa maksud firman Tuhan ini untuk konteks kehidupan kita. Dan itu sebenarnya ini yang seringkali saya coba jelaskan ketika ada beberapa pertanyaan, orang konsultasi, gitu ya, konseling, saya menjelaskan. Kristus itu sebagai kepala, dia mengasihi, nggak mukuli. Dia setia, dia nggak pernah meninggalkan. Posisi dia yang superior tidak membuat dia menindas, tidak. Jadi, dan ini hubungan sama itu hubungan Tidak ada suaranya. Ya, Ibu Claudia, suaranya ini tidak terdengar. Terpental. Entah.
Ibu Claudia, apa masih belum bisa? Kok hilang? Kok tiba-tiba menghilang, Ibu Claudia? Gara-gara nerok ke ilmu Romo Oto malah bisa menghilang. Iya. Saya juga sudah lama enggak berjumpa dengan Romo Oto ini. Sampai rindu saya. Masa sih? Tuh, kok mosok sih? Iya Pak Oto, lama tak basuh. Kan kemarin baru ketemu. Kapan Pak Oto? Alah, kemarin. Bentar saya. Mohon maaf Mbak Niken. Ya ini Ibu Claudia sudah bergabung lagi. Silakan dilanjutkan Ibu Claudia. Ya, saya tidak tahu sampai di mana tadi saya. Ya, tadi ya. Intinya sampai Efesus tadi ya. Sudah selesai pemaparan Efesus itu, sudah selesai juga slide saya. Oke. Dan kembali itu yang saya mau sampaikan adalah ada teks-teks yang bermasalah yang memang harus didekonstruksi kembali atau ditafsirkan dengan perspektif yang sadar gender. Yang kalau tidak dilakukan, maka kita tidak mengerti bahwa teks-teks itu ditulis dalam kondisi konteks yang sangat kental patriarki. Seperti itu. Dan bahwa itu menjadi PR dan tanggung jawab para pemuka atau pemimpin agama gitu, agar kiranya ketika melakukan pengajaran, melakukan pembinaan, konseling pastoral, maka teks firman Tuhan sebagaimana nilai-nilai seperti yang dikehendaki oleh Allah itu bisa dihadirkan gitu, tidak dipahami secara keliru. Saya kira itu pemaparan saya Mbak Niken. Jadi ada pengalaman realita di lapangan yang sangat menindas atau mendiskriminasi para perempuan dalam banyak faktor, banyak aspek, dan kemudian ada penjelasan teks dari firman Tuhan yang memang harus ditafsirkan kembali dengan perspektif yang sadar akan sadar gender lah seperti itu. Itu dulu dari saya. Silakan kalau ada yang mau menanggapi atau bertanya atau menambahkan mungkin dari agama Islam atau Hindu, Buddha. Silakan. Ya baik, terima kasih atas pemaparan dari Ibu Claudia. Dari sini tadi, dari pemaparan Ibu Claudia, kita tahu bahwa seksisme dalam tubuh agama itu adalah diskriminasi, perbedaan gender yang dikaitkan dalam konteks agama ini ya, khususnya. Dan di sini seringkali wanita itu seringkali diremehkan, dianggap sebagai hanya sebagai seorang pembantu, penolong yang diremehkan dalam berbagai aspek, entah itu di aspek sosial, aspek ekonomi, keluarga. Wanita itu sering diremehkan, bahkan mengalami KDRT. Itu menurut pemaparan dan juga pengalaman yang disampaikan dari Ibu Claudia tadi. Juga dari ini asumsi yang seringkali terjadi adalah bahwa wanita itu tidak mempunyai kualitas yang lebih daripada seorang laki-laki. Padahal wanita itu bisa menjadi pioner-pioner di berbagai aspek yang luar biasa. Dan Ibu Claudia tadi juga memaparkan dalam kitab, saya nyimak tadi disebutkan di kasus 522 tadi, istri harus tunduk pada suami. Tapi itu ada lanjutannya yang di 525, yaitu suami harus mengasihi istri. Menurut saya kalau dua-duanya itu saling bisa memahami dan melaksanakan perintah-perintah dari Tuhan tadi, saya kira tidak ada lagi penindasan dan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk itu pentingnya pemahaman agama supaya hidup itu bisa benar dan adil. Nah, kita langsung saja ke penanggap untuk menanggapi dari Ibu Pendeta Claudia tentang seksisme dalam tubuh agama. Di sini sudah hadir, saya mau panggil yang pertama kali Romo Oto deh.
Romo Uto. Halo Romo Uto. Dari Salam semua Teman saudara. Penghayat. Selamat malam. Salam semua saudara. Ya Romo Uto. Oh iya. Langsung saja Romo Uto silakan menanggapi pemaparan dari Ibu Claudia tadi tentang Baik, terima kasih Pak Niken. ya. Eh, kalau terima kasih pada Ibu Pendeta Claudia atas paparannya yang sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat dari tema, saya akan berbicara dari tema seksisme, berasal dari dua kata, seks dan isme. Seks ini mempunyai ada satu indikator, ada tiga hal. Sebenarnya pengertian seks itu ada tiga hal. Yang pertama adalah gender, laki, perempuan. Kemudian yang kedua, setelah laki, perempuan, kemudian juga ada lagi pengertian yang lain. Jadi seks itu juga bisa mempunyai satu arti, kecantikan dan sebagainya. Jadi, tetapi dalam kesempatan ini saya hanya ingin lebih menekankan kepada gender. Gender, kesetaraan gender, ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama dari aspek sosiologis. Dari aspek sosiologis, tidak dapat kita pungkiri bahwa memang kesetaraan gender sudah terjadi. Berapa orang tokoh-tokoh perempuan yang sudah bisa berdiri pada saat ini. Kita ingat Raden Ajeng Kartini, salah seorang perempuan yang juga menelorkan adanya satu anti diskriminasi. Tetapi juga bisa kita lihat dari adat. Jadi di samping sosiologi secara politis, juga secara adat. Adat, ada yang kalau tadi selalu menyebutkan patriarkis, tetapi juga ada daerah-daerah tertentu yang sifatnya adalah materialkis, di mana seorang perempuan itu lebih berkuasa daripada laki-laki. Contoh, misalnya saya katakan contoh, di Sumatera Utara itu justru perempuan begitu sudah menikah maka dia akan menguasai, dia akan lebih berkuasa daripada laki-laki. Bahkan perempuan itu, seorang istri akan bisa mengusir suaminya ini dari rumah. Sampai sedemikian besar kekuasaan seorang istri, sehingga tidak bisa kita generalisasikan bahwa kita di Indonesia benar-benar sudah menganut satu paham patriarkis. Memang kalau kita lihat pada sementara ini poligami, ya poligami. Seorang laki-laki boleh beristri lebih dari satu, tetapi kita jarang sekali mengetahui yang disebut dengan poliandri, seorang istri yang mempunyai suami yang lebih dari satu. Ini jadi meskipun itu ada, ya meskipun itu terjadi di Indonesia, seorang istri yang mempunyai beberapa suami. Ini yang kemudian dari sisi agama, memang dari sisi agama, khususnya kalau dari penghayat, memang kita tidak bisa memisahkan, ya, bahwa di penghayat juga pernah ada seorang sesepuh perempuan yang bisa membina semua warga penghayat kepercayaan. Tetapi secara garis besar bahwa perempuan-perempuan ini memang lebih diarahkan kepada sesama jenisnya. Ini yang terjadi secara umum. Oleh karenanya, apakah kalau kita lihat lagi contoh yang lain lagi yang sangat kontroversial di Pondok Pesantren Al Zaitun, di mana Panji Gumilang akan mencoba
seorang khotib perempuan, seorang khotib sholat Jumat dari perempuan. Tetapi ini sudah ada fatwa dari MUI bahwa itu tidak dibenarkan. Tetapi minimal sudah ada satu ide-ide ini. Apakah ide-ide ini dapat terjadi? Itu akan sangat bergantung kepada akidah masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini yang kalau di pengayat kepercayaan sebenarnya sudah tidak ada masalah. Kita juga sudah ada yang namanya perempuan pengayat. Kita juga sudah ada beberapa remaja-remaja atau wanita pengayat. Ini dari aspek-aspek. Mereka akan tetap berdiri setara dengan seorang suami. Tetapi seorang pemimpin itu hanya satu orang. Kalau dalam satu keluarga ada dua orang pemimpin, berarti ada dua matahari di dalam keluarga. Ini yang memang tidak diharapkan. Tetapi seorang perempuan atau seorang istri, dia akan dapat menasehati suaminya, ya, menasehati suaminya. Istilah kalau menurut Jongko Joyoboyo, bahwa suasana yang seperti sekarang ini ada satu tanda-tanda, yaitu yang disebut dengan wong lanang wis lali, ya, pacaane koyo wong wadon. Jadi seorang laki-laki yang berpakaian seperti perempuan wong wadon wis lali, hilang wirange. Jadi perempuan sudah lupa, ya, lupa, dan dia berpakaian seperti laki-laki, bertindak sebagai seorang laki-laki. Ini merupakan satu tanda-tanda zaman menurut Jongko Joyoboyo bahwa ini adalah satu masa kita akan mengalami satu masa kerusakan. Jadi kalau kita lihat dari sini sebenarnya tidak ada satu masalah karena memang wanita itu setara dengan laki-laki. Pengertian setara itu adalah sama. Tetapi dalam hal-hal tertentu ini yang memang harus dipisahkan. Saya pikir itu saja Mbak Niken. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparan dari Pak Oto. Pak Oto tadi menanggapi tentang kesetaraan, itu sebetulnya itu sudah terjadi seperti yang telah dipaparkan oleh Ibu Kartini yang menggaung-gaungkan tentang persamaan antara wanita dengan laki-laki, dan bahkan ada juga yang malah seorang perempuan itu bahkan lebih memiliki kekuasaan yang lebih daripada seorang laki-laki di tempat-tempat tertentu itu, menurut Pak Utu tadi itu, ya, sampai seorang wanita itu, seorang istri bisa mengusir seorang suaminya. Waduh, sangar ini ya. Untuk ke penanggap selanjutnya, bagaimana tanggapannya? Ada Idewa Ketut Raka Ardiana dari tokoh agama Hindu, mungkin sudah hadir, bisa menanggapi. Ya, Bapak Idewa Ketut Raka Ardiana. Ya, Mbak Niken. Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih Mbak Niken atas waktunya ikut jagongan ya dalam IMP ini. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Bapak Ibu Romo, Oto, Bambang, tadi saya mencermati apa yang disampaikan oleh Pendeta Claudia, itu sudah cukup luar biasa, ya. Saya juga sependapat apa yang disampaikan oleh Oto Bambang, pengayat kepercayaan, ya. Kemudian mungkin apa yang disampaikan Pendeta Claudia dan apa yang disampaikan Pak Oto sebagai pengayat kepercayaan, di pandangan kita semua sebagai umat manusia yang beragama begitu, ya,
Sepertinya apapun kondisinya, apakah kita sebagai laki-laki atau sebagai perempuan, Hindu memandang itu adalah memiliki kekuatan yang sama. Tidak ada yang saling dilemahkan, tidak ada yang mengakui memiliki kekuatan yang melebihi, tetapi pada intinya adalah memiliki kekuatan yang sama. Untuk bisa bersatunya antara laki dan perempuan, itu sudah diikat oleh janji, diikat oleh suatu tali perkawinan, pernikahan, sehingga dapat menciptakan sesuatu ciptaan-ciptaan yang lebih berkualitas, melahirkan suatu insan-insan manusia yang lebih berbobot. Itu. Saya memandang bahwa Hindu itu memandang antara laki dan perempuan itu memiliki kekuatan yang sama. Artinya, kalau laki-laki itu tanpa didampingi oleh para wanita yang namanya istri, yang namanya dewi, begitu, laki-laki itu tidak akan bisa menciptakan sesuatu, tidak akan bisa berkarya, tidak akan bisa melahirkan sesuatu. Demikian sebaliknya wanita. Sehingga antara laki dan wanita sama sekali tidak ada perbedaan. Laki-laki di dalam pandangan Hindu itu dikatakan sebagai purusa. Sedangkan wanita di kalangan Hindu itu dikatakan sebagai pradana. Laki-laki itu adalah sebagai langit, purusa, yang memberikan pengayoman, memberikan segala sesuatu kehidupan bagi umat manusia. Sedangkan wanita ini adalah sebagai pradana atau sebagai bumi. Antara bumi dan langit itu kalau bersatu itu akan bisa menghasilkan suatu ciptaan-ciptaan. Nah, kekuatan-kekuatan itulah yang dalam pandangan Hindu ini memiliki suatu energi yang luar biasa. Sehingga tidak ada alasan apapun bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki satu kekuatan-kekuatan yang saling melemahkan atau saling menguasai. Ini kesejajaran antara laki dan perempuan ini dapat diikat di dalam satu kehidupannya, perjanjian suatu pernikahan untuk melahirkan suatu ciptaan. Sehingga sebagaimana dalam sastra Hindu, Bapak Ibu Saudara kita semua, bahwa ada yang disebutkan untuk menjadi seorang ibu, maka wanita itulah yang harus diciptakan. Dan untuk menjadi seorang ayah, maka laki-laki itulah yang harus diciptakan. Karena itu, wanita itu mendapatkan tentang kewajiban bagi laki-laki. Dan wanita itulah sebagai suami dan istri dalam menjalankan urusan agama dan rumah tangga. Nah itu, sebagaimana juga disampaikan Pak Oto itu, dari sejak zaman sejarah, Raden Ajeng Kartini itu adalah membuka peluang bahwa kesejajaran para wanita, jajaran para perempuan ini untuk mendapatkan berbagai kesempatan. Utamanya adalah kesempatan dalam pendidikan. Oleh karena demikian, Bapak Ibu semua saudara
kami semuanya dalam hal-hal tertentu kita tidak sama sekali bisa membedakan karena memang fungsi di antara kedua kita ini adalah memang saling melengkapi. Bukan berbeda tapi saling melengkapi. Ada beberapa kegiatan-kegiatan, peran-peran yang memang harus dilaksanakan oleh laki-laki dan ada beberapa peran-peran yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Tapi kalau ini saling kita sadari ini saya tetapi kalau digabungkan ini akan menghancurkan segalanya. Tapi harus berjalan sesuai dengan koridor tatanan agama dan hukum negara. Begitu. Karena kalau saya umpamakan seperti aliran listrik, kalau aliran listrik positif dan negatif kita gabungkan, itu malah akan menghancurkan. Tetapi kalau aliran listrik ini bersama-sama ada dalam sambungan listrik, lampu, maka lampu ini akan mengeluarkan energi yang luar biasa. Maka dari itu, Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, ya marilah kita saling menghargai, saling mengakui bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahannya. Setiap orang tidak bisa dikuasai oleh orang lain, dan mari kita saling mengakui untuk mendapatkan energi kekuatan yang luar biasa antara bumi dan langit. Ini akan menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Ketika bumi dan langit ini bersatu, disatukan oleh air hujan, maka apapun yang ada di dalam bumi itu akan tumbuh menjadi benih-benih kekuatan yang luar biasa yang nanti akan dinikmati oleh manusia. Itulah persatuan antara Purusa dan Pradana yang nanti akan menjadikan kekuatan alam, kekuatan energi yang luar biasa untuk dapat dinikmati oleh umat manusia. Nah, begitulah Bapak Ibu, Saudara kita semua, dari pandangan Hindu, prinsipnya adalah kita tidak bisa menguasai salah satu orang, tidak bisa melemahkan, juga tidak bisa saling menguasai, maka kita berjalan seirama, saling menghargai, karena antara kekuatan laki dan perempuan, Purusa dan Pradana, itu akan melahirkan satu kekuatan yang luar biasa. Demikian Mbak Niken, Pendeta Claudia dan Pak Bambang Uto yang sangat kami hargai pendapatnya dan pandangannya. Mari kita jagongan dalam bentuk perbedaan-perbedaan ini, kita rayakan dan kita nikmati perbedaan ini dengan baik, dengan senang, dengan indah, sehingga kita akan memiliki ikat dengan suatu perbedaan-perbedaan. Demikian Mbak Claudia. Mohon maaf, demikian Mbak Niken dan Pendeta Claudia. Kami tutup. Om Santi, Santi, Santi. Om. Semoga rahayu dan damai semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Idewa Ketutraka Aryana untuk pemaparannya kali ini.
intinya menurut Bapak Idewa tadi bahwa wanita dan laki-laki itu sama, ya sama juga yang seperti dipaparkan oleh Romo Otto dan juga Ibu Claudia tadi bahwa wanita dan laki-laki itu sama. Hanya saja kita masing-masing mempunyai peranan yang ada memang perbedaan di situ, seperti seorang ayah yang bertugas untuk mengayomi istri, anak-anaknya, keluarganya, dan juga ada seorang istri yang tugasnya itu kodratnya adalah melahirkan dan mengasuh putri-putrinya juga seperti itu. Dan kalau keduanya dijadikan satu, saling melengkapi, dan kita itu tidak boleh menguasai dan tidak boleh mengalahkan salah satu dari kita. Ya, itu tadi pemaparan dari Bapak Idewa Ketut. Mungkin ada saya panggil Bante Tejapuno dari agama Hindu untuk ya. Namo Buddhaya, Bante. Ya, selamat malam. Mohon maaf ini sinyal saya pas tidak stabil tadi baru bisa masuk lagi. Pripun, Bante. Selamat malam, bisa dengar suara saya dengan baik? Bisa, Romo? Bisa. Oke, telepon. Salam kita semua bersaudara, salam Pancasila merdeka. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dalam jagongan online yang sangat luar biasa. Indonesia merayakan kemerdekaan. Terima kasih Ibu Claudia yang juga telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Tadi juga saya mendengar dari Romo Otto dan juga Romo Dewa. Kalau ada Dewa pastinya juga harus ada Dewi, Dewa dan Dewi. Nah, sesuai dengan tema yang tadi telah disampaikan tentang seksisme di dalam agama. Jadi kita mengetahui bahwa pendiri-pendiri agama yang ada di dunia ini semuanya itu dilahirkan oleh wanita. Tapi wanita memang tidak bisa sendiri. Dia bisa melahirkan orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar. Itu juga karena adanya bapak. Ada ibu dan juga ada bapak. Ada suami dan istri. Nah, tetapi di dalam pandangan ajaran Buddha, ini hidup ada sebuah pilihan. Walaupun mungkin bisa dikatakan secara umum bahwa hidup itu berpasang-pasangan, ada siang, ada malam, ada suka, ada duka, ada laki dan ada perempuan. Tetapi untuk menjalani kehidupan ini, dalam Buddhis dikasih sebuah kebebasan. Bisa menjalani hidup berumah tangga, dan tentunya kalau berumah tangga pilihannya seorang laki mencari istri, seorang istri mencari suami. Karena apa? Karena dalam membangun kehidupan rumah tangga, ya pastinya ada suami dan istri. Bahagia atau menderitanya rumah tangga nantinya itu tergantung sepenuhnya kepada suami dan istri itu. Kalau misalnya memilih menjalani hidup tidak berumah tangga, ya tentunya bebas-bebas saja, tidak terikat pada kewajiban tanggung jawab kepada pasangan karena memang tidak punya pasangan. Tetapi mau menjalani hidup berumah tangga ataupun tidak berumah tangga, di dalam Buddhis ini memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperoleh kebahagiaan.
Dan kebahagiaan yang tertinggi dari semua bentuk kebahagiaan itu dikala seseorang bisa kayu sempurna, mencapai kesempurnaan. Tapi ini bisa kami umpamakan, kehidupan berumah tangga itu walaupun sama-sama tujuannya ingin hidup bahagia, itu semua seperti hanya seseorang ingin mencapai tujuan tapi melalui jalan biasa. Nah, kalau menjalani hidup sebagai rohaniawan, dia tidak memiliki rumah tangga, tidak memiliki pasangan hidup, dia seperti hanya melalui jalan tol. Nah, tetapi masalah sampai cepat atau tidaknya itu tergantung sepenuhnya pada bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Maka walaupun menjadi rumah tangga, kalau mereka menjalankan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, mereka bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia. Karena tentunya pilihannya membangun rumah tangga itu bukan membangun rumah duka. Jadi di situ suami punya kewajiban pada istri, istri juga punya kewajiban kepada suami. Mereka bertanggung jawab terhadap bahagia atau menderitanya keluarga yang mereka bangun bersama. Maka karena itulah kewajiban tanggung jawab masing-masing itu sepatutnya dilakukan. Tidak menuntut pasangannya harus melakukan begini begitu, tapi lupa tentang kewajiban yang harus dilakukannya sendiri. Begitu pula dengan sebaliknya, pasangannya juga tidak menuntut pada pasangan yang lain untuk supaya seperti yang dia inginkan. Dia harus menyadari siapa dirinya dan apa yang harus dia lakukan sesuai dengan kewajiban tanggung jawabnya. Tapi yang sering terjadi, mereka saling menuntut sehingga pagi, siang, sore, malam itu hidupnya tidak pernah rukun, tidak damai, tidak bahagia. Ada 4 macam jenis pernikahan di dalam Buddhis. Pernikahan antara raksasa dengan raksasi yang sama-sama sifatnya buruk, sudah suaminya buruk, perilakunya, perbuatannya, pikiran, ucapan, perilakunya, moralitasnya, dia melupakan kewajiban tanggung jawabnya, begitu juga dengan istrinya, tidak jauh beda dengan suaminya, sehingga mereka bisa diibaratkan membangun rumah tangga seperti hanya raksasa dengan raksasi. Tapi ada juga rumah tangga yang suaminya dewa, istrinya raksasi. Suaminya baik, bertanggung jawab, melakukan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, tetapi istrinya itu pagi, siang, sore, ya urusannya arisan, terus kewajiban tanggung jawabnya kepada suami dilupakan, terhadap rumah tangganya juga dilupakan. Pekerjaan di rumah tidak ada yang bisa diselesaikan. Ini pernikahan antara dewa dengan raksasi. Nah, kemudian ada yang jenis pernikahan yang ketiga, antara raksasa dengan dewi. Kebalikan dari yang kedua. Suaminya perilakunya buruk, perbuatannya buruk, moralitasnya buruk, dia juga tidak pernah menjalankan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, tapi istrinya bisa melakukan itu semuanya dengan baik. Kewajiban tanggung jawabnya dilakukan dengan baik. Sebagai istri, sebagai pribadi, sebagai ibu, dia jalankan dengan baik. Tetapi ada pernikahan yang sangat ideal yang diharapkan oleh semuanya, yaitu pernikahan antara dewa dengan dewi. Suaminya baik, istrinya baik. Suaminya ya memiliki moral yang baik, istrinya pun juga demikian. Mereka menjalankan kewajiban tanggung jawabnya dengan baik, sehingga terciptalah rumah tangga yang rukun, yang damai, yang bahagia, spiritual mereka terus meningkat, dan kalau bisa dikatakan hidup bahagia membangun rumah tangga, meninggal dunia pun terlahir di alam surga. Karena kebajikan-kebajikan yang sama-sama mereka upayakan, sama-sama mereka lakukan. Tapi kalaupun misalnya menjalani kehidupan tidak berumah tangga, menjadi rohaniawan, tapi kalau kemudian tidak melakukan apapun yang bermanfaat dalam batinnya, tentu ini bisa diibaratkan orang melalui jalan tol, tapi mungkin
sering mampir di rest area sehingga tidak cepat sampai juga, hanya menikmati kesenangan-kesenangan indriawi duniawi, tapi dia tidak berfokus untuk bagaimana melakukan upaya-upaya yang nah, harus yang cepat hanya sebagai seorang raja